sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 01 dan 02 bersama Sherry Critter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 01. Dewa Perang yang Hilang Elang Widarnako. Pria berpakaian lusuh yang baru saja mengantar makanan ke tempat pesta di sebuah perumahan mewah, dikejutkan dengan pemandangan yang sangat membuat hati dan harga dirinya terkoyak. Istrinya mengecup pipi seorang pria kaya raya pemilik pesta ulang tahun megah tersebut. "Gracia, apa yang kamu lakukan?" pekik Elang. Semua mata tertuju kepadanya yang sedang berdiri memandang nanar Gracia dan Farel Permana. Menatap remeh Elang. Farel yang merupakan calon pewaris keluarga Permana, salah satu keluarga terkaya di kota, bertanya, "Oh, jadi ini suamimu yang tidak berguna itu, Gracia. Bagaimana kamu bisa bertahan selama 2 tahun ini menjadi seorang istri dari sopir perusahaan catering?" Sontak saja, mendengar pertanyaan itu, seisi ruangan yang kesemuanya adalah orang penting dengan kasta tinggi di kota, tertawa mendengarnya. "Aku pernah mendengar jika Gracia memiliki seorang suami sampah, tapi aku tidak menyangka ternyata separah ini kondisinya." Sangat menggelikan membayangkan bagaimana Gracia selama ini hidup dengan pria semacam itu. Sebenarnya dia tampan jika diurus dengan produk kecantikan yang mahal harganya. Tapi karena pekerjaannya itu, maklumi saja jika dia terlihat begitu menjijikan. "Gracia, Gracia, malang sekali nasibmu." Cibiran-cibiran itu memang ditujukan kepada Elang. Tapi tentu saja cibiran itu secara tidak langsung menusuk Gracia. Dengan wajah yang memerah, Gracia berkata, "Jangan kamu mengaku sebagai suamiku lagi. Mulai hari ini, kamu bukan lagi suamiku. Aku sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Sebentar lagi suratnya akan keluar dan kita resmi bercerai secara hukum." Boom! Apa yang dikatakan oleh Gracia benar-benar membuat Elang terkejut sekaligus terluka. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika Gracia akan mengajukan permohonan cerai. Ya, walaupun dia sadar jika istrinya tidak pernah mencintainya karena memang pernikahan mereka itu dipaksakan terjadi oleh ayahnya Gracia. Tetapi dia masih berharap jika akan terus bersama dengan Gracia. "Apa kamu tidak salah? Bukankah aku sudah memenuhi semua keinginanmu? Aku sudah membelikan rumah dan mobil untukmu. Aku sudah bekerja keras untukmu," kata Elang, bingung. Grace menatap tajam kedua mata Elang. Dari tatapannya, seakan-akan dia ingin melemparkan Elang ke jurang agar dia tidak pernah lagi bertemu dengannya. "Memangnya kamu pikir rumah dan mobil yang kamu berikan itu berharga? Barang murah seperti itu saja kamu banggakan?" "Cih," Grace berkata dengan begitu tajam, bahkan lebih tajam dari sebilah belati. Elang merasa sangat sedih. Pengorbanannya, selama ini yang harus bekerja selama 20 jam, pagi sampai sore bekerja di catering dan sore sampai menjelang pagi bekerja di tempat karaoke sebagai petugas keamanan, tidak dianggap sama sekali oleh Grace. Dia tetap dianggap sebagai suami sampah oleh istrinya itu. Farel berjalan menghampiri Elang agar bisa lebih dekat dengan pria itu. "Siapa namamu, Elang?" tanya Farel. Elang tidak menjawab. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Sebab dia tahu jika dia tidak akan menang untuk melawan orang seperti Farel yang memiliki uang untuk bertindak semaunya. "Aku sarankan kepadamu sebagai sesama pria. Lebih baik kamu merelakan Gracia untuk menemukan kebahagiaannya. Kamu harus sadar kalau dengan terus bersama denganmu, Gracia tidak akan pernah bahagia. Penghasilanmu dengan pekerjaanmu saat ini nggak akan bisa memenuhi kebutuhan Gracia. Aku akan memberikanmu uang 100 juta jika kamu mau menandatangani surat cerai agar Gracia bisa cepat bebas," ucap Farel. Walaupun suara yang dikeluarkannya pelan, itu sangat menusuk hati Elang, melukai harga dirinya. Mendengar itu, Gracia sama sekali tidak setuju. Lalu ketika sudah dekat, dia pun berkata dengan nada suara yang tinggi, "Enak saja mau dikasih 100 juta. Dia nggak pantas mendapat uang sebanyak itu. Setelah dia membuatku menderita saat hidup bersamanya, mana boleh dia hidup bahagia." Elang mengepalkan kedua tangannya dengan sangat keras. Emosi di dalam dirinya sudah meletup-letup. Kemudian Gracia melangkahkan kakinya mendekati Elang dengan amarah yang luar biasa hebatnya. Plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Elang dengan cukup keras.
Semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Gracia, termasuk Farel. Pergi kamu dari sini. Aku muak melihat wajah miskinmu itu, pekik Gracia. Farel tersenyum. Dia melihat sebuah kesempatan untuk bisa menjatuhkan harga diri Elang dengan lebih dalam lagi. Tunggu dulu. Kamu nggak boleh pergi sebelum kamu mengganti rugi makanan yang kamu antarkan terlambat itu. Aku minta diantar sebelum acara dimulai tapi kamu baru mengantar jam segini. Ketika acara sudah dimulai. Kamu tahu seberapa malunya aku. Hah, ucap Farel dengan suara yang meninggi. Untuk yang satu ini, sebenarnya bukan sepenuhnya salah Elang. Bosnya baru memerintahkan kepadanya untuk mengirim makanan pada jam 5 sore dengan tuntutan sampai pukul 6. Dan itu mustahil. Di jam pulang kerja seperti ini, sudah pasti jalanan akan sangat macet. Dia pun akhirnya baru sampai di rumah mewah milik Farel itu pukul 7 malam. Tadi macet parah. Aku sudah melakukan apa yang ku bisa. Ucap Elang, kesal. Dia tahu dia harus meminta maaf. Tetapi orang yang dihadapinya ini sedang mencoba merebut istrinya darinya. Pukul 15:02 Farel menggelengkan kepalanya. Dengan mata yang menatap tajam kedua mata Elang. Dia berkata, dasar sampah. Kamu pikir aku akan begitu saja menerima penjelasanmu itu dan menganggap masalah ini selesai? Tidak, aku baru akan menganggap masalah ini selesai jika kamu membayar ganti rugi atas makanan yang sudah aku bayar dan juga kompensasi atas rasa maluku karena makanan yang tidak ada di acara pesta besar semacam ini. Aku minta ganti rugi 1 miliar. Boom. Seperti terkena serangan bom atom yang dijatuhkan oleh musuh tepat di atas kepala. Begitulah keadaan Elang saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa membayar ganti rugi sebanyak itu jika gajinya di 2 tempat saja tidak lebih dari 6 juta per bulannya? Apa-apaan itu? Itu harga yang sangat besar sekali hanya untuk sebuah makanan yang datang terlambat, kata Elang. Tak terima. Elang tahu. Farel hanya ingin mempermalukannya di hadapan semua orang. Adapun orang-orang yang ada di sana terbagi dua. Ada yang merasa senang dengan keadaan Elang saat ini tapi juga ada yang merasa iba. Tapi jumlah orang yang iba kepada Elang hanya sedikit saja. Dia tidak akan mampu membayar uang sebanyak itu. Untuk makan besok saja. Aku yakin dia tidak punya uang. Abis sudah hidupnya, pasti dia akan lebih memilih di penjara daripada membayar uang sebanyak itu. Di penjara pun dia pasti akan disiksa. Kasihan juga orang itu. Tapi keputusan dari Farel aku rasa juga tepat untuk meminta ganti rugi. Walau bagaimanapun, rasa malu Farel pasti sangat besar. Farel menggelengkan kepalanya dengan keras sambil berkata, bahkan bagiku uang segitu sama sekali tidak bisa menyelamatkan wajahku dari rasa malu. Seharusnya kamu berterima kasih karena aku sudah berbaik hati padamu. Elang menatap Farel dengan benci. Dia ingin sekali menghajar Farel. Tapi dia tahu itu bukan pilihan yang bijak. Melakukannya pun tak akan membuat Gracia menarik gugatan cerainya. Elang memutar otaknya dengan sangat keras, mencoba mencari jalan keluar dari situasinya ini. Tapi nyatanya, dia tidak menemukannya. Aku minta maaf, Farel. Aku tidak bisa membayarnya jika sebanyak itu. Kalau masih di kisaran 10 juta, aku bisa mengusahakannya, kata Elang, malu sekaligus marah. Farel menghela napas panjang. Dari raut mukanya jelas sekali dia memandang rendah Elang. Kalau begitu, aku punya satu cara lain agar aku bisa menganggap masalah ini selesai, kata Farel. Dengan cepat Elang bertanya, apa itu? Cilat set. Atau sampai bersih. Ucap Farel sambil tersenyum. Kembali. Para tamu pesta dibuat terkejut setelah mendengar ucapan Farel. Tapi setelah itu orang-orang bertepuk tangan dan bersiul. Seolah mereka sedang melihat pertunjukan sirkus. Elang langsung mengepalkan kedua telapak tangannya dengan begitu keras sehingga membuat urat-uratnya timbul. Benar-benar. Ingin rasanya dia menghajar Farel hingga wajah pria itu tak berbentuk lagi. Tapi sekali lagi, dia tahu. Itu bukan pilihan yang bijak. Dia lalu menatap Gracia. Mendapati istrinya itu melihatnya dengan jijik. Dan kini di mata Elang terpancar kemarahan yang bercampur dengan kesedihan dan keputusasaan. Elang kembali menatap Farel. Dia sudah mengambil keputusan. Najis sekali. Aku tidak akan mau melakukan itu. Walaupun aku miskin.
Aku nggak akan sampai melakukan hal memalukan seperti itu. Aku akan membayar ganti rugi sesuai yang kamu inginkan, ucap Elang. Setelah mengetahui itu Elang berbalik dan berjalan meninggalkan tempat pesta. Farel dan sejumlah orang di pesta itu menertawakannya. Tadi Elang bilang dia tidak punya uang sebanyak itu. Tapi baru saja dia bilang dia akan membayar uang ganti rugi yang diminta Farel itu. Baiklah. Aku tunggu. Paling lambat besok pagi kamu harus sudah membayarnya. Kamu dengar itu? Menantu sampah, seru Farel. Dan kembali dia tertawa. Tentu saja Elang begitu geram dengan kata-kata Farel itu. Kedua tangannya mengepal kuat. Langsung saja dia menuju ke mobil kantor yang dikendarainya tadi dan melajukannya. Di dalam mobil box tua itu, Elang begitu pusing memikirkan cara untuk bisa membayar ganti rugi sebanyak itu. Tiba-tiba dia teringat dengan rumah yang dia beli yang saat ini ditempati olehnya, Gracia dan ibu mertuanya, Judith. Elang pun langsung menghubungi Judith untuk meminta tolong menyiapkan sertifikat rumah karena dia ingin menggadaikannya. Halo, Ma, aku mau minta tolong sama Mama untuk menyiapkan sertifikat rumah. Aku mau ada perlu dengan sertifikat rumah itu, kata Elang. Hah, kamu mau ngapain dengan sertifikat itu? Mau kamu jual? Hah, suara Judith begitu nyaring menusuk gendang telinga sehingga membuat Elang harus menjauhkan ponselnya dari telinga. Setelah tidak lagi terdengar teriakan dari Judith, Elang kembali mendekatkan ponselnya ke telinga. Bukan dijual, Ma, aku mau menggadaikannya. Aku ada keperluan yang mendesak, terang Elang. Mau digadai, dasar pria miskin, rumah saja sampai mau digadai. Menderita sekali Grace pernah punya suami sepertimu. Menjijikan, umpat Judith, meski amarahnya semakin kuat. Elang mencoba menahannya. Tetap diam mendengar cacian keluar dari mulut Judith. Lagi pula dia sudah tidak asing lagi dengan umpatan dan cacian yang dilontarkan oleh ibu mertuanya itu. Tapi, dia bertanya-tanya kenapa ibu mertuanya itu menggunakan kata, pernah. Sudahlah, kamu lupakan saja. Sekarang rumah itu ditempati oleh orang lain. Aku sudah menjualnya, ucap Judith. Mendengar itu, Elang langsung menginjak pedal rem hingga mobil box tuanya itu berhenti mendadak. Apa yang Mama katakan? Jangan bercanda. Ma, aku serius. Sudahlah. Kamu nggak usah menghubungiku lagi. Aku bukan mertuamu lagi sekarang. Sesaat setelah mengatakan itu, Judith mengakhiri panggilan suara. Elang terdiam mematung. Rumah yang tiap bulan dia cicil sebesar 5 juta itu, telah dijual begitu saja oleh mertuanya. Dia yang tadinya marah kini merasa lemas. Tapi benarkah itu? Benarkah apa yang dikatakan ibu mertuanya itu? Elang ingin memastikannya. Dia pun melajukan mobilnya menuju rumah. Saat tiba di depan rumahnya yang merupakan komplek perumahan kelas menengah, dia melihat semua lampu hidup, tanda bahwa ada orang. Dia pun menarik napas lega, mengira ibu mertuanya masih ada di sana, yang berarti dia belum menjual rumah itu. Elang pun keluar dari mobil dan langsung menuju ke rumahnya. Tapi saat dia mencoba membuka gagang pintu, dia mendapati pintu terkunci. Dan ketika dia berusaha untuk membukanya dengan paksa, tiba-tiba dari arah bel. Akang pria, pemilik rumah yang baru, berteriak, maling. Tolong ada maling. Elang menoleh. Dia pun kemudian menggelengkan kepalanya sembari berkata, aku bukan maling. Aku hanya ingin masuk ke rumahku. Rumahmu. Jangan ngaku-ngaku kamu. Ini rumahku, ucap pria itu. Lalu kemudian pria itu kembali berteriak, maling, maling. Sontak saja warga dan satpam berdatangan ke tempat kejadian perkara. Karena merasa panik, Elang pun berlari dengan sangat cepat. Maling, maling. Elang berlari dengan sangat cepat. Ketika dia melihat ada tempat sampah yang terbuat dari dinding, tanpa pikir panjang dia langsung melompat ke dalamnya. Dia tidak lagi peduli dengan bau busuk dari sampah-sampah itu. Beberapa orang warga berlari melewatinya, tidak menyadari Elang bersembunyi di tempat sampah itu. Tidak berhasil menemukan Elang. Mereka memilih untuk menghancurkan mobil box yang dibawa Elang, melemparinya dengan batu, memecahkan kaca-kacanya, menendang-nendangnya. Elang baru bisa keluar dari tempat sampah itu setelah sekitar 1 jam. Setelah warga dan satpam yang marah itu pergi, meninggalkan mobilnya yang rusak parah.
Betapa menyedihkannya Elang saat ini. Dia terancam kehilangan istrinya, punya utang miliaran yang harus dibayar besok, dan kini mobil kantornya rusak parah. Dan jangan lupa, dari tubuhnya menyeruak bau busuk yang membikin mual. Dengan bahu yang turun, Elang berjalan, menjauh dari rumahnya itu. Dia berjalan seperti orang linglung, tak tahu harus kemana. Di satu titik, setelah memikirkan lagi hal-hal buruk yang dialaminya hari ini, Elang kembali merasa kesal dan marah. Dia pun menendang botol bekas air mineral yang terisi setengahnya dengan sangat keras. Nahas, botol itu terarah ke sesosok wanita dengan rambut sepundak, mengotori kemeja putihnya dan bahkan wajah cantiknya. Astaga, apa yang kulakukan? Gumam Elang, mengacak-acak rambutnya sendiri. Sungguh dia frustrasi dengan apa yang terjadi padanya hari ini. Kalau bisa dia bahkan ingin berteriak sekencang-kencangnya. Setelah beberapa saat dan dia mendapatkan ketenangannya, Elang tahu apa yang harus dia lakukan, meminta maaf. Dia pun langsung berlari menghampiri wanita itu. Dan ketika dia sampai di depan wanita tersebut, dia membungkukkan badannya begitu rendah. Maafkan aku, sungguh aku tidak sengaja, ucap Elang. Elang sudah siap dengan segala konsekuensinya. Lebih tepatnya, apapun yang akan dikatakan atau dilakukan wanita itu padanya. Dia tak peduli. Harinya sudah hancur. Kalaupun gara-gara hal ini jadi lebih hancur lagi, dia pasrah. Tetapi apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan Elang. Akhirnya aku menemukanmu, ucap wanita itu. Tenang. Tak terasa ada amarah sedikit pun. Elang yang heran mengangkat wajahnya dan kembali menegakkan punggung. Ditatapnya wanita itu. Dan dia semakin heran sebab wanita itu kini tersenyum kepadanya. Hormat. Dewa Perang, ujar wanita itu, memberi Elang hormat militer. Bersambung, lanjut episode 02 saldo 100 triliun sontak saja. Apa yang dilakukan oleh wanita bernama Emily itu membuat Elang bingung. Dewa Perang, apa maksudnya? Nona, Anda pasti sudah salah orang. Aku hanyalah seorang pengantar makanan dan satpam, bukan seseorang dari militer. Tidak perlu bersikap seperti ini kepadaku, kata Elang dengan sungkan. Wanita itu menurunkan tangannya, dan tersenyum. Aku tidak salah orang. Kamu memanglah orang yang bertahun-tahun ini kucari-cari. Elang Widarnako. Kamu adalah sang dewa perang yang telah lama hilang, ujar Emily. Elang terkejut. Baru saja Emily menyebut namanya. Nama lengkapnya. Dia pun kemudian melihat ke arah seragamnya. Barangkali ada tanda pengenal yang tertempel di sana. Tetapi di seragam yang dikenakan oleh Elang tidak tercantum tanda pengenal atau apapun yang dapat membuat orang-orang mengetahui nama lengkapnya. Elang mengembalikan pandangannya kepada Emily sambil bertanya, "Bagaimana kamu mengetahui namaku?" Emily lagi-lagi tersenyum mendengar, "Tidak seperti Elang ya." Emily tampaknya tahu betul apa yang dikatakan dan dilakukannya. Emily pun berkata, "Aku mengetahuinya karena kamu adalah pemimpinku di kemiliteran." Sudahlah, bos. Aku sudah menemukanmu. Sekarang ayo kembali ke markas. Anak-anak menunggumu. Elang mengerutkan kening. Semua ini semakin tak masuk akal baginya. Dewa perang yang hilang. Pemimpin di kemiliteran. Kembali ke markas. Bagi Elang, apa-apa yang dikatakan Emily sangatlah di luar nalar dan terlalu mengada-ada. Berapa kali pun memikirkannya dia tetap menilai itu tak masuk akal. Haha, kamu ini benar-benar lucu. Nona, sudahlah. Tidak perlu bercanda seperti itu. Aku menghampirimu karena ingin meminta maaf karena sudah membuat wajahmu dan kemeja putihmu itu kotor. Aku benar-benar minta maaf, kata Elang. Emily tersenyum mendengarnya. Lalu dia pun berkata, "Sepertinya kamu memang tidak mengingat apa-apa, ya. Rumor yang beredar mengatakan kamu kehilangan ingatanmu. Dan sepertinya itu benar. Bisa kita bicara sebentar? Aku ingin menjelaskan beberapa hal tentangmu." Meski enggan, Elang merasa tak enak jika menolak permintaan wanita itu. Karena dia yang sudah membuat wajah dan kemeja Emily kotor. Di saat yang sama, dia tak bisa memungkiri kalau dia lama-lama penasaran juga soal sang dewa perang yang disebut-sebut Emily itu. Benarkah dewa perang itu dirinya? Mereka berdua pun melangkahkan kaki tanpa bicara.
Emily mengajak Elang masuk ke sebuah gang kecil yang gelap dan sepi. Nalurinya mengatakan kalau dia harus waspada. Kini ketika mengamatinya lagi, dia baru menyadari bahwa wanita di hadapannya ini bukanlah wanita biasa. Sulit menjelaskannya, tapi dia sepertinya kuat. Sesampainya di gang tersebut, Emily berhenti dan balik badan. Kini mereka saling menatap satu sama lain. Elang pun bertanya, "Apa yang ingin kamu jelaskan padaku? Katakanlah cepat, kenapa?" Berduaan dengan seorang wanita cantik di gang sempit seperti ini membuatmu gelisah, ledek Emily. Elang menanggapinya dengan berdecih. Emily masih saja memamerkan senyumnya yang manis itu. Emily pun mulai bercerita, 2 tahun yang lalu, di sebuah pertempuran yang sengit, Elang terluka parah akibat informasi keliru yang diberikan oleh telik sandi militer kepada pasukan yang dipimpinnya ketika itu. Pembantaian mengenaskan pun terjadi. Lebih dari 2.000 orang dari pasukannya mati dan, sampai detik ini, 8 pasukan dan 1 orang jenderal menghilang. Si pemimpin, sang dewa perang, menghilang. Dek, tiba-tiba saja, Elang merasakan sakit di dadanya. Seperti ada seseorang yang baru saja memukulnya dengan menggunakan benda. Tumpul. Keras sekali. Sejauh ini apa-apa yang dikatakan Emily itu masih tak masuk akal bagi Elang. Namun, entah kenapa, saat mendengar ceritanya tadi, Elang merasa jantungnya berdebar-debar. Seolah-olah bisa merasakan betapa ngeri, pedih, dan perihnya kekalahan pasukan sang dewa perang di pertempuran itu. Kenapa bisa seperti itu? Aku sangat bersyukur sekali karena akhirnya aku bisa kembali bertemu denganmu, Dewa Perang. Aku sudah mencarimu kemana-mana selama 2 tahun terakhir. Maafkan aku baru bisa menemukanmu sekarang. Maafkan aku juga jika hidupmu selama 2 tahun terakhir ini tidak menyenangkan, ucap Emily kemudian. Dengan raut wajah yang berubah cepat dari semula bahagia jadi penuh kesedihan. Elang bisa melihat empati terpancar dari wajah Emily, dan itu membuatnya bingung. Apakah Emily tahu hari-hari penuh penghinaan yang dialami Elang di rumah keluarga istrinya selama ini? Bagaimana bisa, dan apakah itu artinya wanita ini sedari tadi tidak membual? Elang menggeleng-geleng kepalanya. Tetap saja, ia tidak percaya pada apa yang diceritakan oleh Emily tadi. Tak mungkin Dewa Perang itu aku. Jangankan punya kekuatan hebat, berkelahi saja aku masih asal-asalan. Memukul sekenanya orang payah sepertiku mana mungkin bisa memimpin ribuan pasukan sebagai sang Dewa Perang. Anda salah orang. Sekarang, jika tak ada lagi yang bisa aku lakukan sebagai wujud aku akan pergi. Elang menunggu Emily mengatakan sesuatu. Tetapi wanita itu hanya tersenyum dengan sangat manis seperti tadi. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Ujar Elang lantas balik badan. Tapi tangan Emily yang mendarat di bahunya membuat langkahnya terhenti. Apa yang kamu ingat dari kehidupanmu sebelum 2 tahun yang lalu? Beritahu aku, ucap Emily. Sebuah pertanyaan yang sederhana. Tetapi enak kenapa? Sulit sekali bagi Elang untuk menjawabnya. Jujur saja, dia memang tidak ingat seperti apa kehidupannya sebelum 2 tahun yang lalu. Berapa kali pun dia mencoba mengingat-ingatnya, dia tak bisa mengingat apapun. Seakan-akan dia baru terlahir ke dunia ini 2 tahun yang lalu. Elang pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Kali ini pertahanannya mulai roboh. Ya, tentu saja. Kamu hanya ingat ketika dirimu baru sembuh dari luka parah yang kamu alami. Pada saat itu kepalamu terluka dengan sangat parah hingga membuatmu hilang ingatan. Selain itu, faktor jika dirimu tidak bisa bertarung, itu dikarenakan oleh cakra milikmu yang disegel oleh Prince. Terang Emily dengan suara pelan dan tempo yang lambat agar Elang bisa paham dengan apa yang dikatakannya. Prince, tanya Elang. Dia merasa jika dia cukup akrab dengan nama itu. Perasaan aneh ini mirip dengan yang menyergapnya tadi saat Emily bercerita soal pertarungan sengit di mana 2.000 orang dari pasukan sang dewa perang itu tewas. Ya, dia adalah salah satu musuh terbesarmu yang mengancam kedaulatan negara kita. Jawab Emily. Tangannya masih di bahu Elang. Tanpamu, kekuatan militer negara kita merosot tajam. Sekarang negara kita sama sekali tidak ditakuti oleh dunia. Jika ini terus dibiarkan, aku khawatir negara kita akan hancur.
Maka dari itu, aku mohon sekali kepadamu untuk ikut denganku. Kita kembali ke markas. Tapi sebelum itu, kamu agaknya harus lebih dulu menjalani terapi agar ingatanmu kembali. Selain itu, kamu juga harus membuka segel yang membuat cakramu terkunci. Papar Emily kemudian. Elang menghela napas. Sepertinya wanita ini tak akan menyerah. Maka haruskah dia yang menyerah? Sebenarnya dia lagi tak peduli apakah yang dipaparkan Emily itu benar atau tidak. Dia sudah lelah, tapi dia juga tak bisa begitu saja mengikuti apa yang diminta Emily. Mereka baru saja bertemu. Wanita itu hanyalah orang asing baginya. Sudahlah, biarkan saja. Kalaupun apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak butuh ingatanku kembali. Aku sudah bahagia dengan hidupku yang sekarang. Aku akan jalani hidupku seperti apa adanya, kata elang sembari menghela napas panjang. Dia lalu melepaskan tangan Emily dari bahunya. Setelah itu melangkahkan kakinya, berniat meninggalkan Emily di gang yang sepi itu. 3 langkah, 5 langkah, 10 langkah. Apakah benar kamu bahagia dengan hidupmu ini padahal sebelumnya kamu memiliki segalanya? Tanya Emily dengan suara yang cukup keras. Elang, yang sudah berjalan sejauh 10 meter, menghentikan langkah kakinya setelah mendengar pertanyaan itu. Bukankah kamu muak dengan apa yang terjadi padamu hari ini? Bukankah kamu lelah dengan apa yang kamu alami 2 tahun terakhir ini? Bukankah kamu ingin hidup bahagia dan dihormati oleh semua orang seperti dulu? Tanya Emily, mencoba segalanya untuk membujuk elang. Dengan menjadi dewa perang, kamu bisa melakukan apapun, ucapnya lagi. Elang membalikkan badannya, lalu dia berkata, untuk terakhir kalinya aku katakan padamu, aku sama sekali tidak berniat untuk menjadi seorang prajurit militer. Bagiku lebih baik menjadi seorang pengusaha daripada masuk ke dunia militer. Sebab, saat menjadi pengusaha, aku akan memiliki uang. Dan jika aku memiliki uang banyak, semua orang akan tunduk padaku. Karena rasa sakit hati yang begitu mendalam atas penghinaan, pengkhianatan dan juga caci maki yang baru saja dia alami, membuat elang berbicara seperti itu. Dia merasa jika dia memiliki uang yang sangat banyak, kehidupannya akan menjadi jauh lebih baik. Emily tersenyum, lalu dia pun mengeluarkan sebuah kartu ATM berwarna hitam dengan ornamen emas di pinggirnya, menunjukkannya kepada elang. Kata siapa dengan menjadi dewa perang kamu tidak bisa memiliki harta yang melimpah. Ini adalah kartu ATM milikmu. Di dalamnya terdapat uang senilai 100 triliun. Ucap Emily seraya menyerahkan kartu ATM itu bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.